dikit maunya kelihatan. Otak masih kaya TK kok ngakunya sarjana. Ngomong-ngomongin orang kaya udah jagoan. Hey Mac Daddy, tunggu sampai di sini karena kali ini Fikri mau memperkenalkan diri. Ada di depan Fikri, namanya Mac Daddy. Coba tepuk tangan sekali lagi. Gak usah lama-lama lu kenalin gua di sini. Orang-orang udah pernah lihat gua di TV. Kalau dia lupa, ya udah lupain aja. Langsung aja gua kenalin yang selanjutnya. Ada Ronald, dia orang Sunda. Coba semangat semuanya, Ronald tepuk tangan. Oke, langsung saja kita kesana dengan calon Tomnya yang tiap hari bikin emosi jiwa. Calon Tom, apa kabarnya? Coba berdiri sedikit saja. Wow, dia bukan manusia. Kurang lebih dia ini anak buta. Mendingan calon Tom duduk lagi aja. Oke, coba kita langsung ke sana. Wow, sudah mulai tidak ada lagi. Coba kita yang ke depan sini. Wow, kepalanya terang sekali. Ada lampu taman. Tapi dia itu Maman Suherman. Notulen di ILK yang selalu membuat kita tertawa. Ada di sebelah kirinya Bang Komeng. Apa kabarnya? Kalau gua ingat dulu sering bilang, hey apa kabar? Ya udah, langsung aja ke sini. Ada Bang Abdel. Apa kabarnya? Ingat kalimat Mama Dede selalu adem di hati. Alright, kalau gitu langsung aja yang sebelah situ. Ada satu wanita yang cantik jelita. Karena memang sudah tidak ada saingannya. Apa kabar all di sini? Coba kameranya lihat ke sini. Daripada nanti kamu patah hati, mendingan coba sedikit deketin si Fikri. Ya namanya ikhtiar, kita mencoba sedikit saja. Oke, ini yang terakhir kayaknya. Tapi kita nggak boleh sembarangan bicara. Ada pacar wokuan, emang dia udah agak tua. Jangan sampai ngeledek dia, nanti kita kualat. Karena kalau nggak salah umurnya udah tinggal 5 watt. Oke, ya udah kita ke depan aja. Ada di sana band MCK. Oke, sekali lagi coba. Oh, ada yang lupa. Hey kakak, gak akan mulai acaranya kalau nggak ada membawa acaranya yang paling luar biasa, Kang Denny Chandra. Semuanya nyanyi sekali lagi bersama kita nyanyi di sini. Coba banyak bicara, oceh sana sini, gak ada isi. Otak udah ngomongnya nggak sembarang. Tong kosong nyaring bunyinya. Tentang kosong banyak bicara, Oceh sana sini gak ada isi. otak udah ngomongnya kok sembarang. Selamat datang di ILK Indonesia Lawak Club. Semua panelis telah diperkenalkan oleh Fikri. Terima kasih. Sama-sama. Malam hari ini kita akan membuka pembicaraan kita dengan sebuah judul yang sangat membahana, yaitu Black Campaign. Sudah sama-sama kita sadari bahwa yang dari mulai pileg kemarin sampai dengan pilpres ini, nampaknya suasana kabut aura hitam di negara Indonesia akan semakin meliputi daerah-daerah tertentu, terutama ibu kota. Karena apa? Begitu banyak fitnah, hal-hal yang negatif yang terungkap dari media sosial maupun televisi. Ini hal yang menjadi sebuah pertanggungjawaban kita sebagai masyarakat Indonesia. Jangan mudah terprovokasi dengan hal-hal tersebut, ya kan? Pilpres ini adalah pesta rakyat atau pesta demokrasi rakyat Indonesia. Jadi waktunya kita sekarang untuk membicarakan apakah Black Campaign itu bisa kita lakukan, atau apakah Black Campaign atau Negative Campaign, seperti itu. Kita akan bahas malam ini secara tuntas. Pak, Ya. mohon maaf Pak. Ya, Anda kayak orang sableng malam ini. Bener. Sableng Pak, Sableng. yang sableng. Kamu ini orang Sableng. Jawa, orang Batak sih.
Sableng. Sableng itu kan bata, Pak. Sableng, Batak. Ah, susah udah terserah deh. Sableng orang Pikir gua Batak. Wiro. Sableng orang Batak, Pak. Kalau Wiro orang Jawa. Ya, kita akan melihat seperti apakah yang namanya Black Campaign itu. Kita lihat sama-sama tayangannya. Indonesia akan besar kalau kita semua bersatu. Indonesia akan jaya, jaya, jaya. Kami hanya menyayangkan ada upaya-upaya mendramatisasi pada saat kampanye dilakukan. Saya mau tanya sama Ronald. Menurut Anda Black Campaign itu seperti apa? Pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia juga. Saya pelakunya, Kang Denny. Mohon maaf, Kamu Pak. buzzer juga, Pak Denny. Ya. Yang ditanya siapa? Ronald. Jangan adiknya dong yang jawab. Enggak, ini adanya enggak. Saya yang asli, Cak. Kamu kenapa duduk di sini? Kang bisa di... Iya gimana ya, ini harusnya tuker nih. Kamu pindah sini. Ini bahasanya jadi nggak Black Campaign nih, jadi Black Kentut. Iya begitu dia Ini yang suka kentut itu ya? Iya, begitu dia kentut langsung black. Ini nih. Ya tapi nggak apa-apa. Duduk sini. Tapi ya ininya mulut sih boleh lu ngomong, tapi ininya Seperti yang tadi saya bilang dengan bangga, saya bilang saya adalah pelaku Black Campaign. Kenapa Anda begitu bangga? Karena saya barengan sama teman-teman, Kang Denny, ada grupnya. Oh, grupis itu ya. Grupis. Jadi saya ini berasal dari kelompok yang bernama Jaringan Pendukung. Dan grupis semua berusaha setelah uang di tangan. Wah. Disingkat jangan pipis sembarangan. Iya. Profesional. Profesional ya. Saya bisa diminta Bayaran untuk, berarti. Oh iya. Saya bisa diminta untuk Black Campaign di berbagai macam media. Saya punya timnya. Tapi kalau untuk yang sekarang beda rasanya. Ada dua pasangan calon presiden kan yang sekarang. Iya. Saya mendukung. Dan saya jujur nggak dibayar terlalu mahal. Oh, oleh salah satu. Karena ada kepuasan materi memang. Kepuasan batin atau materi? Oh, uang berarti. Kalau materi kan uang, benda, kebendaan. Saya tidak dibayar oleh uang. Dibayar oleh Benda. ya Rumah, materi. ada Ya. peternakan, ada Ya. mobil, gitu ya, banyak sekali ya. Jadi gini, kan Black Campaign itu adalah model sebuah kampanye yang kotor yang tujuannya untuk menjatuhkan lawan politik dengan cara melempar isu, gosip, bahkan Fitnah. Iya. Zaman dulu Black Campaign itu tidak ada, karena dulu itu disebutnya Whispering Campaign. Whispering campaign. Whispering Campaign dari berita jeleknya menyebar dari mulut ke telinga. Whispering campaign. Whispering. Wis ora susah-susah ya. Aku udah bingung ya, Ki. Whisper. Whisper. Oh, Jadi whisper. kalau zaman sekarang kan teknologi, jadi Ya. berita buruknya menyebar lewat media. Kalau zaman dulu beritanya menyebar dari mulut ke telinga. Gitu. Ya, dari mulut. Dari mulut. Mulut ke telinga lah. Mulut ke mulut. Coba sampaikan berita dari mulut ke mulut. Mulut Iya. ke mulut ciuman. Nah, Ciuman. di mana-mana berita itu menyebar dari mulut ke telinga, betul? Tapi Kang Ronald kalau mulut ke telinga jadinya ngemut. Ngomong. Biasanya ngemut ke saya kan. Kalau ngemut gak kedengeran. Coba kamu kalau misal nonton TV gitu, kamu ngemut, pasti dia gak kedengeran. Itu mute, Pak. Itu mute. Volumenya hilang. Mute itu mute. Tulisannya mute, Pak. Iya. Lambangnya speaker. Speaker dicoret. Lambangnya speaker dicoret. Iya. Jadi Kang Denny ini jujur Ya. ya, saya ini menerima orderan Black Campaign. Dari Ya, siapa saya- aja? Pak, Dari saya siapapun. Phil Collins. Hah? Phil Collins. Phil Collins itu apa? Pemilihan Komeng dan Cak Lintong. Calintong.
Calon ting. Ah, salah dua-duanya tuh. Harusnya Apa yang benar? Itu namanya sudah black campaign ini. black campaign. Kalau salah nggak apa-apa. Black emben malu tuh. Enggak, nama di bola. Karena ini pilpres, calon presiden, calon legislatif, nama harus benar. Iya. Lalu nama saya disebutkan salah ini kan sudah termasuk negatif campaign atau Negatif campaign. Iya. ini bisa berbahaya loh ini. Tuh. Bahaya. Berubah aja lu jadi Uya. Uya kunyuk. Ya, terus. Jadi saya ini menerima orderan black campaign untuk apapun ya. Ya. Lewat Twitter, Facebook, weblog, forum komunitas, portal komunitas, Jadi web chat, apapun boleh. Yang dipakai oleh Anda tuh apa? Semua bisa. Toh, tadi katanya Anda lewat Twitter. Jadi Anda cuma lewat aja berarti. Oh, enggak, medianya gitu. Jadi saya bisa menggerakkan tim saya untuk membuat black campaign. Dan kalau misalnya sebuah berita bohong disebutkan berkali-kali, berulang-ulang, orang akan percaya itu sebuah kebenaran. Itu Menjadi jagoannya benar. saya. Silakan di follow. @menektehe. Hah? @menektehe. Menektehe. Oh, jadi masih belum juga nggak tahu aslinya seperti apa Emang ya? tujuan saya ngacak-ngacak aja. Mau follow Wah, juga boleh, ini. Pak. Ini Pak, ini Pak. Ini apa? Itu. Ya itu. ya. Pak, Pak, itu. mau follow saya boleh? Dah. Dah tuh apa? Dah. Saya mau tanya ke Olin. Olin sendiri melihat black campaign ini seperti apa? Kalau aku lihat dari segi media sosial, aku sedikit tidak setuju. Karena ini sekarang isinya cuma menjatuhkan capres ini, capres itu. Ya kan, secara follower aku ada sekitar 1 juta. 1 juta yang unfollow. Ya, jadi saya agak sedikit merasa terganggu dengan isi para buzzer-buzzer yang ada gitu ya. Karena kan dengan adanya buzzer ini, follower saya menjadi langsung unblock saya atau unfollow saya. Secara isi Twitter saya itu sangat berbobot sekali ya, mengenai kecantikan saya dan paripurna saya. Dan juga tentang isi putus cinta saya gitu. Pokoknya isinya semuanya serba berbobot. Dan yang malah bikin saya agak sedikit bingung, banyak banget sekarang artis-artis yang sekarang tuh kayaknya isinya di Twitter cuman isi politik. Politik ini mau ngomongin masalah capres A atau capres B. Nah ini yang kita mesti tanda tanya. Jangan-jangan tweet ini tweet bayaran atau bukan? Itu. Tweet bayaran tuh disebutnya apa tuh biasanya? Mungkin di endorse mungkin sama capresnya. Di-endorse, gitu ya. Ah, itu Pak, lawak zaman dulu. Hah? Dono Kasino endorse. Indro. Zaman dulu zaman sekarang masih Zaman ada. sekarang. Ya kan tinggal Bang endorse. Interupsi. Ya, Ini kan lagi musim kampanye. iya. Coba dong aktif dalam dunia perpolitikan Indonesia. Jangan Betul. apatis begitu. Itu tempat Nge-tweet Anda. kecantikan doang. Ikut politik dong. Maksudnya ikut politik itu Anda mempunyai hak politik untuk memilih satu dengan yang lain, tetapi sebaiknya juga ada bukan hanya wasit ya di sini butuh yang namanya kedewasaan kita dalam membaca setiap tweet-tweet yang ada. Aduh kalau buat saya mah Pak ya, capresnya siapa yang penting Indonesia bener aja udah gitu Betul. Pak ya. Ah, itu, Pak, ya kan? masing-masing Bener orang, nggak? Pak. Ya, Ya. setuju ya. Semua juga pengennya gitu. Kalau ada 10 orang seperti Kang Ronald ya, Berarti itu banyak terjadi dong banyak dia. sekali nanti kecil-kecil yang provokator seperti dia gitu. Ini memunculkan black campaign sebenarnya Olin, seperti Kang Ronald Udahnya ya banyak kan. ngomong. Followers juta kan? 1 juta yang unblock. Per tweet berapa? Hah? Udah gabung sama saya aja. Iya. Satu tweet dihargain berapa dukung calon presiden Sorry, saya cuma dikirim sepatu endorse 50.000, saya tweet. saya? Itu lebih murah ternyata. Tapi sepatunya ada lampunya, ya. Iya. Itu bocah dong. Buat anak kecil itu. Kecil. Mana? G. Gabungan orang-orang. R. R. R dulu. R dulu. Katanya GRU. R dulu dong. Udah Kamu gini siapa aja. ya? Saya mancing, saya yang jawab sendiri aja dah. Saya cuma dikirim sepatu endorse 50.000, saya tweet. Itu lebih murah ternyata. Tapi sepatunya ada lampunya, ya. Iya. Itu bocah dong. Buat anak kecil itu. Kecil. Mana? Pak Jarwo. Saya mau dengar dari Pak Jarwo. Pak Jarwo memandang yang namanya black campaign itu seperti apa? Setuju atau tidak setuju? Karena ada black campaign, ada negatif
campaign. Ada juga negatif film, Pak. Negatif itu. Itu dulu, Meng. Sekarang udah nggak ada. Oh, memory card, Pak. Iya, memory card sekarang pakai digital. Yang lagu-lagunya zaman dulu, memory card. Yang ditanya Itu siapa, Pak? memori. Yang ditanya siapa? Pak Jarwo. Meng. Dia yang jawab? Iya, ntar Bapak yang jawab. Ya tapi jangan disambar begitu dong. Ya enggak, itu tanya aja Bang Malih, coba. Pak. Saya. Tadi Akbar, sekarang Mali. Bang Mali Tong-Tong. Nah, jadi kalau memang berbicara masalah saya yang ngomong. Dia, Meng, yang ngomong. Ikut campur aja orang mau ngomong. Hargai, Meng, forum terhormat ini. Hargain saya. iya, Gilirannya Pak Jarwo. Heran. Karena walaupun ini kan ini haknya beliau sebagai panelis di sini harus mengungkapkan Oh, gitu, Black Campaign itu apa sesuai dengan pendapatnya dia. Ya. nggak bisa sembarangan orang ngomong Gak gitu. bisa dong, kan ini tergantung dia justru supaya kita jadi tahu isinya apa dari dia gitu kan. Kita dapat itu yang namanya manfaat dari dia. Bapak duduk sini aja, Pak. Oh iya. Maaf. Silakan Pak. Pak Jarwo, silakan. Giliran saya kok malah Iya. Anda yang bicara panjang lebar. Iya. Udah gitu ngalingin saya kamera itu. Kameranya ini ya? Iya. Ini kamera nih. Lo kayaknya ngomongin kamera mulu, Pak. Iya. Takut nggak masuk TV apa gimana sih? Lah iya dong, mas suaranya doang tapi wajahnya nggak kelihatan. Benar. Emang Nanti- ini radio? Nanti Kuswati nyari ini. Uswa? Anaknya. Suara Oh, iya, doang nih anak- Papa hatinya. anaknya. Iya. Papa suara doang nih. Iya betul. Papa orang pesetan sih. Ada gitu. Jangan kalau Karena suara doang. aja. Iya. Iya. Yang suara aja keluar itu emang setan biasanya. Betul. Coba lihat di dunia lain ya, pasti suara kurutak atau apa. Iya betul. Oh, setannya nggak kelihatan. Padahal si Jawa tuh Pak nyambitin ke batu. Saya paham banget tuh. Ini ngomong Black Campaign-nya kapan? Ini Pak, sekarang. Kok malah setan Iya. yang dibicarakan? Tolong kita dengarkan sama-sama ya. Beliau salah satu orang yang mengerti tentang Black Campaign ini. Silakan. Ayo Karena Pak kan jadi Jarwo. jelas. Calon toh udah jangan digodain kali, orang dia udah Yang ngomong. godain siapa? Ayo Pak Jarwo. Itu kan udah selesai komen, udah selesai tadi sama Iya, Kang udah. Denny berdebat, dia udah nungguin giliran dia mau ngomong lu. Lagian kamu nuduh aku mulu, orang aku ayo Pak Jarwo kan mempersilahkan. Iya tapi itu Semuanya keluar. Keluar semuanya keluar. Kalau Anda nggak keluar juga dari sini, saya yang keluar. Asik. Akhirnya. Ayo keluar. Ya, Pak, Asik. bercanda. Bener. Pak Jarwo. Ini tempat untuk lucu-lucuan, jangan bercanda. salah loh. udah Pak Jarwo langsung ngomong aja kali. Iya, Pak Jarwo. Pak Cuekin Jarwo. aja yang lain Pak. Pak Jarwo ngomongnya duduk. Kalau diri kayak orang jual kaos. Kalau di Tanah Abang kan Fred. Coba itu Pak. Iya. Saya Yang dibilang. disogok jongkok ya. Nah tuh nih. Nah tadi si Onal sama si Olin bicara tentang masalah grupis. Grupis. Ada media sosial. Anda tahu nggak arti apa itu grupis? Nah, Grupis Pak Denny ada singkatannya Pak, kepanjangannya ada. grup. Saya gulanya. G. G. Dari G dulu. Huruf G. Kenapa G huruf? Bukan grup sama is itu bukan. Dulu. Ribet. Oke. Wah kacau deh. Ah. G. Grupis. Grupis Pak Jarwo. Ya, G bukan terbagi dua sukata Pak, grup ame pis. bukan. Ini grupis. Huruf, G, huruf. E, hurufnya. GR, diam dulu, diam. G. G. Gabungan orang-orang. R. Rela berkorban. O. Pak kan jangan lama. Grup. Bahasanya mana nih? Bahasa Grupis. Inggris. Gropis Pak. Tulisannya Itu gropis. Gropis. GROUP dulu Pak. baru Ya grup. ini bahasa Indonesia. Grupis. Oh, bilang dong. Tulisannya itu yang benar. Grupis. Yang saya bikin sendiri. Bos itu yang ngatur. Enggak. Saya cuma mau Pak kasih. Jarwo. Hormatin dong orang tua nih. Bapak mau ngomongin grupis. Iya. Saya 2, gulanya dikit.
Biar saya yang ngejawab Pak, saya tahu. Enggak. Enggak, ini grupisnya Indonesia tulisannya. Ya, setelah RU ya tadi. Ya. U. GRUPIS. Ya, U. Ulang lagi dong. Ulang lagi. Dari G. Dari G. G. Gabungan orang-orang. R. R dulu. Katanya GRU. R dulu dong. Udah Kamu gini siapa aja. ya? Saya mancing, saya jawab sendiri aja dah. G. Gabungan orang-orang. R. Rela berkorban. U. Untuk idolanya. P. Pakai cara apapun. I. Intinya. S. Supaya menang. Yes. Nah, syarat agar dapat disebut grupis adalah masanya harus banyak, Pak Denny. Bukan singkatan. Udah Bacot habis. lu diem aja. Masanya harus banyak, makanya disebut grup ya Pak ya. Udah sebutin sendiri Pak. Ya. BANYAK tadi, nggak apa-apa deh. Banyak. Enggak disingkat. Nggak ada singkatan lagi, udah cuman grupis Nggak doang. disingkat calon toh. Cuman Saya- grupis aja yang disingkat. Nah, kalau yang Maaf nih Pak Jarwo, potong sebentar. Nih maaf, saya minta maaf bener. Pak Hendrik udah sembuh. Pak Hendrik. Oh iya Pak. Oh, kan? Ya, lupa. Iya. Saya ke rumah sakit dulu ya. Ya. Apa sih? Asik. Rumah sakit. Pak, jangan Pak, terusin lagi Pak. Ini ya. Nah, saya akan menerangkan apa itu black campaign. Nah, Gak mungkin, kan udah gelap. Black tuh gelap. Ngapain lagi Bapak terangkan? Kan gelap. Saya akan mendefinisikan black campaign. Nah, ya. itu boleh. Ini Ayo. jelas. Black. Ini nggak disingkat-singkat arti lagi black apaan? Bapak merepotkan ya. Lu yang repotin gue lu. Kalau kita sekarang mengacu bahwa negara demokrasi terbesar terhebat Amerika itu sebenarnya salah. Amerika yang harus belajar dari kita. Mengatasi masalah tanpa. Kita masih membicarakan mengenai Black Campaign. Dan saya ingin tanyakan sekarang sama McDani. McDani sendiri pandangannya tentang Black Campaign yang terjadi di Indonesia. Terima kasih Pak Denny. Sebelumnya saya mohon izin untuk berbicara dulu. Iya. Jadi menurut Kotler dan Roberto, jadi secara umum itu ada 3 jenis kampanye politik. Satu kampanye politik, kampanye positif. Positif ini lebih mengangkat sisi keunggulan si capres itu sendiri. Iya. Oh dia positif berarti temannya Ponorif. Positi itu. Oh positif. Positi. Kalau positif? Positi, Pok Nori. Pok Nori baru ngumpul di pos Hansip. Iya. Pok Hansip. Ada yang kedua itu namanya kampanye Negatif.
Yang kalau kampanye negatif ini justru yang harus dipakai sebenarnya. Kampanye ini lebih negatif bagus. itu sesuatu yang memang ada. Betul. nyata. Jadi mengguliti kelemahan tapi Iya. berdasarkan argumen dan fakta yang ada. Ini disebut dengan kita bisa melihat masing-masing dari rekam jejak. Betul. Nah, bagaimana cara membedakan kampanye positif dan kampanye negatif? Tinggal beli tes pack. Tes dilihat Pak, garisnya 2 atau 1. Kalau 1 positif, kalau 2 negatif. Ya. Ketawanya kenceng pernah ya. Dan yang ketiga, ini baru disebutnya karena di Amerika sudah lagi tidak ada istilah black campaign karena mengarah akhirnya ke rasis. Jadi akhirnya kalau di Indonesia pakainya kampanye hitam. Iya. Jadi kampanye hitam ini yang akhirnya tidak boleh dan bahkan mungkin melanggar hukum jadinya karena bertujuan untuk menghancurkan pihak-pihak tanpa disertai bukti otentik dan menjurus kepada fitnah. Jadi sebenarnya dalam berkampanye ini tolong hindari menggunakan kampanye hitam. Seperti halnya ada Abel, ini Mama Dede. Begitu Pak, jadi sesuatu itu harus dikatakan dengan indah. Jangan sembarangan, kalau tidak ada fakta, jangan dikeluarkan. Iya. Itu akan mempengaruhi masyarakat ke arah yang lebih negatif. Black Pak. campaign itu Betul. adalah lebih cenderung ke fitnah. Betul. Buat hal-hal tersebut yang tidak boleh terjadi. Itu, Saya Pak. mau tanya pengertian mengenai black campaign menurut Cak Lontong. Sampai sejauh mana toleransi Anda terhadap black campaign itu? Karena ada beberapa juga di sistem demokrasi kita. Yang paling penting adalah masyarakat kita yang bisa lebih maju. Sehingga memilah mana yang black campaign, negatif campaign, positif campaign. Silakan. Bicara masalah kampanye hitam. Warna. Sebenarnya, Kenapa warna yang dipakai? Coba Anda pernah nggak berpikir, kenapa itu kampanye hitam, kenapa tidak disebut merah? karena begini Pak. Black campaign itu sebenarnya tidak tumbuh dari budaya kita. Berarti ada yang nanam. Artinya apa? Dia Ada tidak. yang nanam. Kalau ada yang tumbuh berarti ada yang nanam ini kan? Ya. Tapi kan bisa dicukur. Ya. Dicabutin juga. Ini ya, ini Misalnya bicara. kalau dicukur tuh bulu. Nah ini nih bicara bulu, bicara dicukur, ini ada peribahasa. Bagai musang berbulu dicukur malah lebih keren. Bagai rusa, Bagai musang berbulu dicukur malah lebih keren. Ini kaitannya dengan bulu tadi. Artinya apa? Apa artinya itu musang? Biasanya kan musang berbulu dompet. Domba Pak. Musang berbulu ayam Pak. Kalau serigala berbulu serigala domba. berbulu domba, iya. Anda tidak bisa membedakan musang dan serigala berarti. Nah kalau Karena yang memangsa ayam itu musang, yang memangsa domba itu serigala. Serigala. Kalau yang memangsa serigala ayam. Kalau musang berbulu tangkis, itu apa? Gak bakalan juara Pak. Karena kan tupai pintarnya melompat. Bagikan musang berbulu ketek. Nah itu musangnya nyender terus ke deodoran tuh Pak. Ini saya ingin bicara sejarah dikit, sesuatu yang mungkin ini serius ya. Anda tahu nggak pemilu di Indonesia ini sudah diadakan berapa kali? 1, 2, 3 bagi 5 semuanya hampir jadi 10. Yang pertama tahun 54. 9 berarti. Berapa? Tahun 55 Pak yang pertama. 55 pertama ya. 55 Pak. Berarti Terus 8. baru 66, 77, 88, 99, 10 Pak. Bang kamu pikir ini Kenapa QQ? nomor togel? Ya 55 tuh awalnya Pak. Yang benar adalah 11 kali. Paling demokratis. 11 kali ya? Kita pemilu 11 kali Sekarang dengan yang ini berarti ya, belum. ya kita ngomong sama yang terakhir. Ya kan ini belum, 2014. tapi kan ini- Oh enggak. Ya. Pileg udah kan? Pileg udah, pilpres Iya itu belum. pemilu. Jadi tahun 55 kita pertama kali melakukan pemilu. Kalau kita sekarang mengacu bahwa negara demokrasi terbesar terhebat Amerika itu sebenarnya salah. Amerika yang harus belajar dari kita. Negara paling demokratis, paling demokrasi Indonesia. Ya. Tahun 55 kita ini mengadakan pemilu paling demokrasi di seluruh dunia. Tidak ada perkecualian siapapun termasuk kaum wanita pun boleh melakukan pemilu. Menggunakan hak suara. Hak pilihnya. Di Amerika itu sampai tahun 60-an Anda harus tahu. Sebelum tahun 60 yang namanya wanita nggak punya hak suara. Di sana hanya laki-laki.
Ada lagi juga selain kulit putih nggak punya hak suara. Iya. Kita 55 semua diberi hak suara. Iya. Jadi kalau kita niru Amerika sebenarnya kita salah. Kita itu yang ditiru. Harusnya ditiru oleh Kita paling Amerika. hebat dalam Iya. tepuk tangan dong buat kita. Saya mencoba mengerti. Apa? Peribahasanya Udah dia. kayak lagu Del. Mencoba mengerti. Begitulah bunyinya. Jadi kalau kita niru Amerika sebenarnya kita salah. Kita itu yang ditiru. Harusnya ditiru oleh Kita paling Amerika. hebat dalam Iya. tepuk tangan dong buat kita. Iya betul. Iya kan? Iya. Artinya apa? Kita itu negara yang hebat. Kalau masalah black campaign aja masyarakat kita ini sudah pinter kok. Mana yang benar, mana yang nggak benar itu sudah pinter. Karena kita punya prinsip peribahasa lagi nih. Berani karena takut benar-benar salah. Berani karena benar. Lah Berani ya, karena berani benar. karena benar, takut karena salah kan? Iya. Ini berani karena takut benar-benar salah. Ya betul, kalau kita berani takut berarti salah kita. Iya, ya udah Iya jangan kan? dibantah. Berani karena takut benar-benar salah. Ya, Anda tahu nggak yang menyebabkan Napoleon Bonaparte itu jatuh? Bangkunya ada yang ngambil. Napoleon Bonaparte itu jatuh karena Indonesia. Jatuh karena Indonesia pada saat itu kalau tidak salah meledak. Gunung Krakatau. Bukan. Loh, 1883. Tambora. oh bukannya Krakatau ya? Bukan Tambora. Hah? Tambora. Tambora, Pak. Oh, Tambora. Itu di daerah sini juga nih, Jakarta Barat. Iya. Keluar. Saya kembali ke masalah pemilu deh. Iya. Karena kita nggak tahu kan. Kita bicara masalah Media sosial. media sosial ini lebih penting nih. Karena saya paham betul tentang bagaimana Oh, Anda media. kan punya Twitter ya? Oh, ini yang bikinkan saya nih. Abdel. Abdel. Saya udah ngasih bahan sama dia, Bang, nggak dibikin-bikinin Twitter. Hah? Apa? Udah seng, udah kayu, semuanya. Kamu pikir ini bilik Twitter? Ini media sosial. Ini saya bahas nggak nih? Iya, silakan. Karena begini, bicara masa black campaign sama kampanye negatif tadi ya. Itu tujuannya mungkin sama, cuma caranya itu yang beda. Kalau black campaign kampanye hitam lebih ekstrim karena dia fitnah ya, bukan fakta. Kalau negatif campaign itu mungkin hanya mengangkat kekurangan orang lain untuk dijadikan isu-isu. Itu juga kurang etis sebenarnya, tapi hanya masalah etis. Masalah fakta bisa saja itu benar gitu. Saya ada dua hal yang ini saya angkat ya, dua ya. Ingat dua hal. Yang mau diangkat nih. Yang pertama, Kode, itu kode ya barusan. Dua ya. ada dua hal. Kode. Ini masalah sosial, dua hal. Iya. Tidak ada tweet yang negatif dan hitam di Facebook. Ini survei saya menyatakan. Kan media sosialnya beda, Cak. Lu Twitter, lu kenapa di Facebook? Facebook bukan nge-tweet, Cak. Lu kalau di Facebook, lu face off deh. Ganti muka. Facebook Ya, itu di Twitter doang, Cak. Hah? Tapi kalau Facebook bisa ke Twitter. Loh, aku sama-sama ngetiknya tuh. Di Twitter sama di Facebook ngetik juga sama. Masa aku nggak boleh ngetik di Facebook? Aturannya semakin banyak nih media sosial. Bawa aja ke dapur jadi pesmol. Nggak ada tweet yang negatif dan hitam di Facebook. Ini fakta loh. Yang kedua, saya tidak bisa mendapat berita apapun dari media online. Banyak dong. Loh nggak bisa, karena saya hubungi susah Pak, online terus. Lu kenapa nggak ngubungin online mendeng? Olin. Itu Olin. Saya. Oh iya. Media online itu bukan buat ditelepon. Media yang melalui saluran tertentu. Media yang selalu ada, jadi kan Online. selama 24 jam tuh Dia selalu terus on. beritanya nggak seperti Ada. koran. Bukan buat ditelepon online gitu, bukan. Nggak, gitu. bukan. Tapi kita maklum kalau Cak misalnya menyangkut. Ini jadi orang-orang nerangin ke lo. Lu harusnya nerangin ke orang-orang ya. Katanya lu sangat mengerti media sosial. Lu Twitter aja beli second. Oh, lo. Jamur kebon. Saya ingatkan pada teman-teman yang mungkin suka dengan media sosial ya. Saya sendiri sebenarnya tidak terlalu menguasai walaupun saya paham banget gitu. Masalah Facebook, Twitter, apa namanya, pet, Instagram, hologram. Hologram nggak ada. Oh. Hologram itu untuk yang biasanya untuk yang palsu atau asli itu ditaruh Nah, hologram. supaya kita tahu akun Twitter kita palsu atau asli nggak ada hologramnya ya? Enggak, itu kan buat
Ya kalau handphone ada hologram. Oke, kalau gitu saya lepas hologram di Twitter Instagram saya. tuh karena yang Dan terlanjur saya kasih hologram, tapi itu membuat buktikan asli atau enggak. Oke. Supaya tidak terpengaruh black campaign di Facebook, Twitter, Pet, Instagram dan lain-lain ya. Satu tips dari saya yang sini sangat efektif. Jangan pernah hafalkan password Anda. Jadi kalau Anda biar terhindar dari black campaign, jangan buka Facebook, Twitter Anda seperti saya passwordnya lupa semua. Jadi saya nggak pernah bisa baca yang black campaign atau apa negatif campaign di Twitter itu nggak bisa. Itu tips dari saya. Berikutnya akan saya menutup dengan peribahasa. Karena kadang-kadang kita ini, Anda bisa menilai orang berniat jahat atau enggak jangan hanya dari tulisan atau dari perkataannya. Harus lebih dari itu. Kadang-kadang seperti tadi disebutkan siapa, black campaign dilakukan oleh orangnya sendiri itu bisa saja menggunakan tangan orang lain. Iya. Anda berarti kan tidak peribahasa. Mana? Tadi mau peribahasa. Iya. Lah artinya untuk itu, untuk melihat niat sesuatu jangan hanya melihat fisik. Jadi orang bisa melakukan black campaign untuk dirinya sendiri seolah-olah dia dizolimi. Nah, padahal mungkin dia sendiri yang menggunakan tangan orang lain untuk melakukan itu. Udah ada punya counternya untuk itu sendiri. kan ada peribahasanya. Iya, peribahasanya apa? Dalam laut siapa tahu dapat diduga dalam hati. Ya kan? Dalamnya laut, laut bisa diukur. Dalamnya hati tahu. tidak siapa tahu. Nah, lo sebaiknya dalam sumur. Lo pelajaran berbahasa nggak pernah masuk ya? Pak, lain kali kalau nggak ngerti tanya deh Pak. Karena ada peribahasa Pak. Peribahasa apa lagi? Malu bertanya, kapan jawabnya? Malu bertanya sesat di jalan. Mak lo bertanya, mak gue yang namparin. Iya benar. Malu bertanya ya kapan jawabnya Pak? Yang bertanya aja masih malu-malu. Mungkin agak sedikit bingung. Tapi Abdel, lu ngerti nggak apa yang di ini nama dia? Saya mencoba mengerti. Apa? Peribahasanya udah dia. kayak lagu Del. Mencoba mengerti. Begitulah bunyinya. Kakinya bertanduk. Dokter hewan namanya. Mencoba mengerti. Tuh. Lah itu tahu kamu lagunya. Ngapain nyuruh aku yang nyanyi? Kan lo salah tadi ya. Mengerti, coba mengerti. Manggis. Hah? Manggis. Oh, manggis ya. Del, silakan Del. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak nyuruh ngomong siapa? Pak. Dengan ungkapan salam awalan dari Abdel, maka kita tutup segmen ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Dia kan dua udah. Terus berikutnya masa singkatannya saya harus mulai dengan 1014. Kata apa kira-kira yang dimulai dengan 1014? Kembali lagi di Elka, mengatasi masalah tanpa solusi. Tidak heran kalau misalnya kita membuka Facebook, itu banyak sekali yang mengkampanyekan, kampanye-kampanye hitam. Orang mencari yang seperti tadi yang saya bicarakan, bahwa situs-situs yang menjelek-jelekan, tidak ada faktanya. Dan sehingga itu menjadi rentan antara satu dengan temannya. Kadang-kadang ada yang nggak nerima, biasanya itu si pertemanannya di-delete sama dia. Twitter juga demikian. Jadi contoh-contoh yang harus jadi seperti black campaign itu seperti apa, negatif campaign itu seperti apa, nanti kita akan perlihatkan ya. Sekarang saya mau tanya dulu sama Abdel. Abdel pakai Facebook? Twitter juga? Apalagi Pet juga pakai? Anda senang sekali media sosial ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sejuk di hati. Silakan Del. Saya hadir di sini dengan kapasitas saya sebagai ketua Badan Riset Urusan Komunikasi Bermasalah dan Black Campaign. Disingkat apa tuh? Badan Rukyah dan Bekam.
Anda juga udah mulai riset ya sekarang ya? Udah mulai riset. Seperti Calon Tong juga meneliti ya? Iya. Anda riset ini ya? Ya, ini mengenai black campaign atau kampanye hitam. Hitam. Ini seperti yang sudah dibicarakan tadi, black campaign ini bisa saja dilakukan oleh tim sukses dari capres itu sendiri. Kenapa ada black campaign ini? Karena ada pemilu. Iya. Kalau tidak ada pemilu, tidak ada kampanye. Kalau tidak ada kampanye, mustahil ada black campaign. Iya. Iya. Tim sukses. Ini menurut saya sebuah hal yang apa ya namanya? Janggal. Karena anggota tim sukses itu adalah orang-orang gagal. Tim sukses itu mesti beramai-ramai. Harus rame-rame. Tim namanya. Karena tim. Bisa sendiri timpukin. Itu bukan tim nggak sukses. Nggak sukses. Iya. Tim sukses di kita adalah gabungan dari orang-orang gagal. Gagal nyapres di sini jadi tim sukses Di sana. Di sana. Iya. Gagal konvensi di sini jadi tim sukses di Yang sana. ini. Iya. Nah, keberadaan orang-orang ini Patut dipertanyakan. Nah, iya. Kalau dia aja gagal ngapain sosokan? Iya. Mau bikin sukses orang? Iya. Nggak ada singkatannya. Bantuin bikinin kaos kali Pak. Hah? Bantuin bikinin kaos. Di tim suksesnya? Ya, mungkin. Mungkin. Itu mungkin terjadi. Ya. Nah, ini mengapa black campaign ini akhirnya laku di Indonesia? Karena orang Indonesia itu, pemilih di Indonesia itu melodramatik. Nah, ini Cak, singkatan. Melodramatik terdiri dari singkatan nih Cak. Melodramatik. Kalau singkatan bilang. Ini kan udah bilang. Hah? Udah gue bilang ini. Barusan. Enggak, saya cuma menipu Anda aja. Sebenarnya itu tidak singkatan. Bisa dipercepat. Orang-orang Indonesia itu gampang kasihan. Karena orang-orang itu iba dengan penderitaan orang lain. Lo bayangin aja. Pak SBY dulu itu juga terpilih menjadi presiden karena sedikit banyak dianggap orang-orang sebagai orang yang terzolimi. Panjang amat. Siapa yang nggak kenal Pak SBY? Dracula itu makanya darah. Singkatannya apa sih? Apaan? Hantu. Lu segala dijawab kayaknya sih, Mas. Itu dia juga gimana lu apa sih? Melodramatik. Lu nggak bener. Lah itu Me-nya apa? Nah, tadi dia katanya melodramatik, ternyata bukan singkatan, tipu saya terus kasihan kan. Singkatan Enggak, dia dijawab. Bener, dia bener. Saya kalau gak ini- bukan Iya. Makanya antara melodramatik sama kasihan saya gabung, saya ajak-ajak. Saya yang bingung. Iya, lu gimana? Menjebak diri sendiri. Ini black campaign ini kalau menurut saya adalah bukti ketidakpercayaan diri dari masing-masing capres. Oke, Tadi udah Calon presiden ini Indonesia ini harusnya kalau menurut saya itu mengedepankan visi dan Misinya. Presiden saking sudah tidak calon presiden ini saking sudah tidak mempunyai sesuatu yang bisa untuk dijual, akhirnya mengorek-ngorek kelemahan, kejelekan lawannya. Iya. Dan oleh sebab itu calon presiden itu wakilnya kayak presidennya kayak pengamatnya kayak misalnya lupa diri Pak yang mau Kenapa? sebutnya tadi capres dan cawapres pemilu 2014. Iya. ya. Lalu udah sampai tadi. Oh, dia mau singkatan itu. Tadi kan capres terus cawapres. Gila, hebat ya. Gak sampai ya kita semua pada. Udah sampai mana tadi? Dua-duanya harusnya. Belum. Dua-duanya harusnya sama-sama mengedepankan hal-hal yang positif. Iya. Sehingga hal-hal yang negatif itu tidak meracuni masyarakat kita. Iya benar.
Udah lu. Wah. Cak. Wah. Kan Kan dua. takutnya nanti belum lagi. Udah. Kasih tahu dong gitu. Iya. Wah. Waktu memilih, Ah. kita sebagai bangsa Indonesia itu harus jeli. Mana presiden yang memang benar-benar berprestasi, mana presiden yang hanya pencitraan. Iya. 2014. Calon Anda menyiksa itu ya. Itu 2014 gimana? Pak Komeng tolongin saya dong, Pak. Ri udah satu-satu. Nah, Dia kan dua udah. Terus berikutnya masa singkatannya saya harus mulai dengan 1014. Kata apa kira-kira yang dimulai dengan 1014? Ya ribuan 14 orang siap untuk memilih presiden itu. Oh iya gitu. Bisa. Apa ribuan 14 orang? Bisa-bisa aja. Ya, kita di sini semua harus cerdas. Itu apapun tim sukses yang dirilis oleh tim sukses jangan diterima mentah-mentah. Mentah-mentah. Banyak cara, banyak media untuk melihat atau paling nggak untuk dijadikan referensi. Kita tinggal cari. Nah, ini yang jadi permasalahan. Media pun sebenarnya seharusnya pemiliknya mungkin boleh dia berpihak, boleh. Tetapi medianya karena dia punya tanggung jawab terhadap masyarakat, seharusnya mereka tetap memberikan keseimbangan seperti itu, sehingga juga mendidik masyarakat. Jadi bukan karena keberpihakan semua orang yang ini mendukung yang ini, betul, ya. yang ini mendukung. Jadi sehingga tidak seimbang. Kadang-kadang ini yang harus diperhatikan. Jadi kadang-kadang mereka sendiri juga tidak dewasa pada prinsipnya. Jadi akhirnya justru menurut saya pelawak-pelawak jauh lebih dewasa dalam menyikapinya. Ya. Pak Abdel, kalau misalnya anak kecil nih. Ya gue nanya ke gue semua nih. Terus siang-siang jam 12 dia udah lapar makan, minum, habis itu puasa lagi gimana tuh? Ini apa bulan puasa? Ini bukan yang di TV. Oh, ngapain lu kok ngapain jadi curhatan lu gimana? Yang ini mendukung yang ini, betul, ya. Yang ini mendukung. Jadi sehingga tidak seimbang kadang-kadang. Ini yang harus diperhatikan. Jadi kadang-kadang mereka sendiri juga tidak dewasa pada prinsipnya. Jadi akhirnya justru menurut saya pelawak-pelawak jauh lebih dewasa dalam menyikapinya. Hebat ya kita ya. Saya mau tanya sama Ronald. Songong nih hostnya. Apa yang mau ditanya? Coba yang saya mau tanya, coba contoh Nal mengenai Black Campaign. Saya sedang melihat kerja anak buah saya bagus-bagus nih di Black Campaign nih. Oh iya? Iya, saya lagi mantau lewat Twitter nih. Ada Twitter apa nih? Nah, ada nih si Macan. Si Macan ngeluarin apa tuh? Jadi kalau Black Campaign, Trio Macan tuh ada ininya deh, apa slogannya tuh apa, kejujuran. Berani jujur. Nah, dengan kata-kata berani jujur, sementara namanya dia Trio Macan, dia tidak mau menampakkan dirinya siapa. Itulah salah satu dia ciri. Dia tidak jujur. Ya, salah satu ciri dari Black Campaign adalah akunnya anonim. Anonim, satu itu, kedua. Yang saya bingung adalah masyarakat Indonesia. Untuk hal-hal yang seperti jelek atau seperti fitnah seperti itu, pendukungnya banyak, followernya lihat. Walaupun di luar itu ada yang suka atau tidak ya, tetapi diikuti. Kebayang nggak kejelekan diikuti misalnya? Mau jadi apa? Silakan contohnya. Ya, jadi yang pertama saya lihat ada link ke sebuah artikel. Iya. Artikelnya udah pasti Black Campaign. Terus juga saya lihat anak buah saya bikin kolase gambar-gambar yang menjelek-jelekan pasangan capres tertentu, terutama calon presidennya ya ini ya. Iya. Si bapak yang satu itu yang memang di-hire untuk diserang gitu kan. Intinya semua bukan urusan saya. Dan saya yakin ini kompilasi dari gambar-gambar yang direkayasa judulnya. Tahu banget saya nggak ada ini sebetulnya. Ya. Iya. Berikutnya ada kompilasi artikel yang link ke berbagai macam media. Kebayangnya ada orang yang nyari link untuk kejelekan-jelekan orang dicari gitu ya. Betul. Hebat ya itu. Dan ini intinya adalah si bapak yang satu itu menyalahkan semua orang. Karena semua hal yang diderita oleh partainya itu bukan tanggung jawab dia. Jadi misalnya nih ya. Iya. Elektabilitas menurun. Bapak ini menyalahkan jabatan gubernur. Ya, terus Blok G Tanah Abang sepi, bapak ini nyalahkan kualitas produknya. Partainya gagal capai target di Pileg.
si bapak ini nyalahkan kader-kadernya gitu. Sok aja diklik. Siapa sih itu bapak itu? Hah? Bapak itu siapa sih? Bapak yang kita order untuk diserang. Oh. Itu. Ini nggak ada sebetulnya. Nggak ada Ini link-linknya. rekayasa. Direkayasa ya. Nah, berita-berita bohong, link-link bohong ini dalam hitungan menit akan di-retweet oleh ribuan akun-akun telur. Oh, ini itu disebut dengan akun-akun telur tadi ya. Yang profilnya itu gambarnya telur. Telur, iya gambarnya telur, nggak ada ini. Ya, betul. Jadi saya memantau dalam semenit ada sekitar 500 retweet itu. Hebat kan? Iya. Pokoknya kalau butuh jasa Black Campaign hubungin saya. Saya mau tanyakan sedikit adalah mengenai sampai sejauh mana undang-undang ITE, ITU, undang-undang itu maksudnya mengenai ITE itu sampai sejauh mana efektif dengan hal-hal seperti ini. Kira-kira menurut Abdel sudah berfungsi undang-undang ITE itu? Di undang-undang ITE itu adalah undang-undang informasi transaksi elektronik. Iya. Kalau nggak salah. Iya betul kan, tapi kan bisa dari Twitter juga bisa Bisa, berlaku. iya. Yang Setiap yang kita dirugikan, pencemaran nama baik melalui Twitter pun sudah bisa dituntut sebenarnya. Iya. Yang kasus rumah sakit ya Pak Abdel? Kasus rumah sakit, terus Tapi kan akhirnya dibebaskan berita itu. berita itu karena desakan publik. Berarti itu gimana hukumnya? Berarti Karena di hukum itu kan ada yang hukum itu harus berada di bawah adil. Mungkin saja secara hukum dia harus di penjara, tapi menurut keadilan dia mungkin tidak harus dipenjara. Jadi hakim itu memang harus taat hukum, tapi harus mengedepankan keadilan. Keadilan, iya betul. Keadilan. Iya. Gitu kan. Walaupun keadilan itu buta. Iya. Pak Abdel, kalau misalnya anak kecil nih, ya gue nanya ya ke kan? gue semua nih, ya. Terus siang-siang jam 12 dia udah lapar makan, minum, habis itu puasa lagi gimana tuh? Ini apa bulan puasa? ini bukan yang di TV. Oh no. Ngapain lu kok ngapain jadi curhatan lu gimana? Bukan itu. Misal dia pernah ada contoh kasus. Oke, kalau bukan itu misalnya itu anak besar deh. Bukan anak-anaknya yang jadi masalah. Ini temanya. Jadi maksudnya undang-undang ITE seharusnya diberlakukan juga untuk hal-hal seperti ini kan? Iya. Misalnya Tetapi dulu sampai sejauh mana efektivitas? sudah dari pernah ada Pak Denny. Sudah pernah ada sampai diadili. Yang jadi permasalahan kan kita tuh sangat lemah di dalam masalah penegakan hukum. Harusnya menurut saya langsung dilapor kalau ada yang merasa di black campaign kan. Saya tambahkan boleh ya? Boleh. Kalau untuk black campaign pada saat kampanye, saya kira nggak berlaku undang-undang ITE. Karena yang berlaku undang-undang ITC. Kenapa undang-undang ITC? Jual beli. Oh, karena ada jual beli. Undang-undang di ITC. Iya. Pak, pelaku black campaign kayak saya dilindungi, Pak. Ya, itu yang dilindungi tanda kutip, Pak. Saya sudah dibayar dan saya ketika di hire, saya sudah minta jaminan keamanan. Nggak akan diapa-apain, Pak. Makanya saya berani, Pak. Undang-undang ITC, Pak, jual beli, Pak, aman, Pak. Dan kenapa black campaign itu banyak yang kegoda ya, banyak yang ketipu sama black campaign? Kenapa, Pak? Karena kebanyakan orang imannya tipis kali, jadi banyak kegoda. Gitu ya. Kenapa banyak yang ketipu sama black campaign? Karena kebanyakan orang bersosial media pakai smartphone. Iya. Tapi kebanyakan yang pakai smartphone belum smart people, Pak. Jadi masih gampang ketipu, Pak. Makanya bisnis saya laku, Pak. Itu jadi kembali lagi kepada masyarakat Indonesianya sendiri ya. Kita kadang-kadang bisa beli tetapi tidak bisa mempergunakannya. Kadang-kadang juga kita tidak bijaksana karena kita juga kurang pengetahuan tentang masalah-masalah tersebut. Jadi kita harus membekali diri kita yaitu dengan hal-hal yang positif sebenarnya ya. Sehingga kalau misalnya hal-hal yang positif kita lakukan, paling tidak hal-hal yang negatif sudah kita bisa tangkal sebelumnya. Ya, betul nggak? Kira-kira menurut Kang Maman gimana, Kang? Bisa jadi pohon, Pak. Hah? Tangkal tuh maksudnya ditangkal, bukan tangkal bahasa Sunda itu pohon. Dihadang maksudnya. Nih, gimana nih menurut Kang Maman sekarang? Dari semua yang dibicarakan tentang black campaign hari ini, itu tergambar jelas dalam salah satu lirik yang paling indah menurut saya, digambarkan dengan tepat oleh Iwan Fals dalam lagu Sumbang. Lusuhnya kain bendera di halaman rumah kita bukan satu alasan untuk kita tinggalkan. Banyaknya persoalan yang datang tak kenal kasihan menyerang dalam gelap. Nah, ini karakter para pelaku black campaign. Ia memburu Kalaharu dengan cara main kayu, tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa ragu. Mereka adalah setan-setan politik
yang selalu datang mencekik walau di masa paceklik tetap mencekik. Apakah selamanya politik itu kejam? Apakah selamanya dia datang untuk menghantam? Atau memang itu yang sudah digariskan? Mereka cuma bisa menjilat, menghasut, menindas, dan memperkosa hak-hak sewajarnya. Mereka adalah maling teriak maling, sembunyi balik dinding, pengecut lalu lari terkencing-kencing. Tikam dari belakang, lawan lengah diterjang, lalu sibuk mencari kambing hitam. Lagu Iwan ini sungguh abadi dan entah berakhir sampai kapan. Dan dari pembicaraan tadi ada pesan yang sangat menarik disampaikan teman-teman di sini, bahwa sedari awal sadarkah kita bahwa sosok yang dikampanye kotorkan adalah saudara kita sendiri juga? Sadarkah bahwa salah satu strategi terendah dalam kehidupan manusia adalah merendahkan orang lain serendah-rendahnya agar diri sendiri terlihat lebih tinggi? Padahal sungguh lebih elegan jika diri kita memang lebih tinggi karena orang lain mengakui bahwa kita memang lebih berkualitas, lebih berprestasi dan lebih hebat dibanding orang lain. Para pelempar sampah ke halaman orang lain biasanya pemilik sampah yang rumahnya sendiri sudah tidak bisa menampung sampah yang dimilikinya. Jadi daripada menjadi pemfitnah dalam bidang politik, lebih indah mendengar kata mantan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon, daripada menjadi tukang fitnah, lebih baik menyikat lantai dan mencuci pispot, karena itu sama mulianya seperti menjadi presiden. Ya, terima kasih Kang Maman. Paling tidak kita berharap tentu saja Pilpres ini menjadi sebuah pesta demokrasi untuk rakyat Indonesia dan bisa menghasilkan betul-betul pilihan rakyat atau presiden yang menjadi pilihan rakyat. Berhentilah melakukan kampanye hitam karena akan membuat langit kita kelam. Ambisi harus terkendali, menang kalah harus dihadapi, amarah harus kita redam, karena hati yang dipenuhi dendam tak akan pernah tentram. Kita jumpa lagi di LK yang akan datang. Salam. Boy, that girl with you, yes, you wanted a thing. Now I believe in miracle, and a miracle has happened tonight. Because thinking about my baby, don't matter if you're black or white. Run, 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 run. Come on, hey. Because aku pengen ke kiri ke kanan, tenanglah kami akan langsung membuat busana. Kalau tidurnya mohon maaf nih, biasanya dia suka ya ngiler. Yang ngilernya itu Pak, itu hebatnya si orang Indonesia ini Pak. Tapi kan itu saking orang Indonesia yang pelit itu kelihatan dari ngilernya. Begitu dia bangun kan disedot lagi tuh. Iya. Gitu kan. Itu hebatnya dia Pak, hebat itu. Hebat itu. Ya, kecerdasan akademik atau IQ, kecerdasan emosional, EQ, kecerdasan spiritual, SQ. Ya, kalau kecerdasan perut BBQ Pak ya. Iya benar.